Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Halal dari Fakultas Ekonomi jurusan UTS. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jadi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KTP pertama segitu. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Pajak merupakan fenomena hal yang menarik dari kehidupan masyarakat di suatu negara, dan saat ini pajak sudah bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena dari sebagian kalangan tersebut pajak merupakan salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu salah satu karena keikutsertaan membangun tatanan suatu negara yang dikelola ataupun ditangani oleh pemerintah. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam mendayai berbagai keperluan pemerintah, kebutuhan dana tidak sedikit. Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan secara jumlah unit UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% atau 62,9 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia di tahun 2003. Sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.000 unit. Usaha mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja 89,2%. Usaha kecil 5,7 juta atau sekitar 4,74%, dan usaha menengah 3,73 juta atau 3,11%. Sementara usaha besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Sementara usaha besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional. Industri kecil atau usaha mikro kecil menengah boleh dibilang termasuk yang tahan banting dari pandemi COVID-19, khususnya UMKM di Kabupaten Bekasi. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Justina menyatakan sudah mendata UMKM di Kabupaten Bekasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang pandemi COVID-19. Mereka masih tetap eksis berproduksi serta memasarkan produksinya. Hal yang membuat pandemi corona tidak berpengaruh besar kepada para pelaku industri kecil dan UMKM karena sebagian besar dari mereka memasarkan produknya secara online. Selain perizinan, regulasi yang kerap diabaikan oleh pelaku UMKM adalah soal pembayaran pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,57 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yang menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka yang mengalami peningkatan karena modal yang ada harus dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telah dibayarkan. Menurut Julianti 2014 dalam pasar studi Ananda dan kawan-kawan 2015, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat kemampuan yang dilakukan melalui sosialisasi, maka akan meningkatkan pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalah. 1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang terdapat sebagai wajib pajak? 2. Apakah pengetahuan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang terdapat sebagai wajib pajak di kantor pelayanan UMKM? 3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan UMKM? 4. Apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan UMKM? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Adapun manfaat penelitian. 1. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. 2. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi pihak kpr
Pratama yang ini nantinya bisa memberi informasi UMP yang mana yang belum mendapatkan bagi wajib pajak sehingga pendapatan daerah meningkat. 3. Pihak perpajakan dari pihak perpajakan, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terutama dalam meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Bab 2. Tinjauan kasar. Dalam penelitian ini mengambil teori yaitu theory of change behavior. Dalam theory of change behavior dijelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan misalnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor action kedua yang dikutip oleh Dikasar 2007, yaitu 1. Behavioral belief, 2. Normative belief, 3. Control belief. Theory of planet behavior TPB ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Adanya niat dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dia tentu videonya dari tahun 2008. Yang kedua ada sosialisasi perpajakan. Bila dikaitkan dengan perpajakan, sosialisasi berarti suatu upaya digital informasi dan pemberian kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu ada kolerasinya dengan bidang perpajakan. Dalam Paskaripsi Dwananda tahun 2015, Ditjen Pajak memberikan beberapa poin terkait indikator sosialisasi di mana kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjukkan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan pajak. Di antaranya ada penyuluhan, berdiskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas wajib pajak, pemasangan billboard dan dan selanjutnya ada tarif pajak. Menurut Susianti 2016 dalam episode Jaman dan kawan-kawan 2019, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun diberikan pilihan untuk menghitung penghasilan netonya dengan norma penghitungan penghasilan neto NPPN. Dengan terbitnya PP nomor 46 tahun 2013, pilihan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto menjadi tidak ada. Karena wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar dikenakan PPh dengan tarif 1% dari peredaran bruto dan business finance. Peredaran bruto dalam PPh UMKM, setiap pengusaha harus tahu jumlah peredaran bruto per bulan dari usahanya. Beberapa ini adalah penentuan peredaran bruto, yaitu untuk menentukan pengusaha yang akan dikenai PPh final, untuk menentukan pengusaha UMKM yang dikenakan PPh final, yaitu untuk wajib pajak yang memiliki omset dalam satu periode pajak kurang dari 4,8 miliar. Untuk menentukan pengenaan pajak yang sesuai dengan PP nomor 46 tahun 2013 yang mana menyebutkan dasar pengenaan pajak dipakai sebagai bahan perhitungan PPh final adalah setiap bulan dari peredaran bruto. Namun pada tahun 2018 pemerintah mengesahkan PP nomor 23 tahun 2018, yaitu penurunan tarif menjadi 0,5%. Perubahan tarif ini disambut gembira oleh pelaku UMKM. Wajib pajak yang menerima brutonya kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak masuk kategori PP nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya ada pemahaman perpajakan. Menurut Sunyarto 2016, pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan tidak mendapat jasa timbalan atau kontrak prestasi, orang yang langsung dapat tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Susianti 2016 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dalam episode dan kawan-kawan dari Kepatuhan wajib pajak.
Menurut Nurpatin juga kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakannya. Menurut Nurpatin 2009-35, kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh tahun tanggal 31 Maret apabila wajib pajak telah melaporkan SPT PPh tahunannya sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal. Akan tetapi isinya belum tentu memenuhi kepatuhan material. Menurut Nurpatin 2009, kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan pajak material memuat norma-norma yang menerapkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa, hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenai pajak, bersumber, beberapa besar pajak yang dikenakan atau tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Berikut ini adalah penelitian terdahulu. Selanjutnya ada skema perangkat pemikiran. Di sini saya mengambil 3 variabel dari penelitian yang saya akan teliti. Yang pertama ada sosialisasi perpajakan sebagai S1, pengetahuan tarif pajak sebagai S2, pemahaman perpajakan sebagai S3, kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai S atau variabel dependen. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib. Sosialisasi perpajakan ditujukan untuk masyarakat agar memahami manfaat membayar pajak dan sanksi tidak membayar pajak. Dengan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menambah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan begitu bertambah juga penerimaan pajak negara secara signifikan. Hasil penelitian Rizky Akbar Anwar dan Muhammad Syaifur Rahman serta Pasca Rizky Diananda dan kawan-kawan 2015 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan Marisa Haryanto dan Agus Haryanto Poli, Eki Septiani dan kawan-kawan 2016 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran dari keempat penelitian tersebut, dapat diturunkan hipotesis sebagai H1, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak. Dia pengaruh pengaturan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam pemungutan pajak harus terlebih dahulu ditetapkan besaran tarif pajak yang akan dibayarkan. Hal ini termasuk dalam fungsi pajak yaitu fungsi bagi dan fungsi mengatur. Tarif pajak harusnya sudah dicantumkan dalam undang-undang perpajakan dan salah satu unsur menentukan rasa keadilan dalam membayar pajak perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% yang ditentukan dalam PP nomor 23 tahun 2018 disambut baik oleh pelaku usaha UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pasca Rizky Diananda dan kawan menilai tarif pajak berpengaruh positif dan dominan terhadap pajak. Sedangkan pada penelitian Eki Septiani dan kawan dari pengetahuan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut. H2, pengetahuan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengertian pajak ialah tujuan yang harus dibayar oleh wajib pajak yang diatur oleh undang-undang yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Indikator dalam pemahaman perpajakan diantaranya 1. Memahami cara pengiriman surat pemberitahuan tahunan atau SPT. 2. Memahami sistem pembayaran pajak. 3. Tepat waktu dalam membayar pajak. 4. Melaporkan wajib pajak terutama tempat pembayaran wajib pajak terdaftar. Berdasarkan penelitian Pasca Rizky Diananda, Rizky Akbar Anwar dan Muhammad Syaifur Rahman dan Eki Septiani 2019, pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut. H3, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya saya mesti bab 3,
Metodologi penelitian. Dari jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel, penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Populasi penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Sekutu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kesempatan utama bagi setiap anggota PPSI untuk meneliti. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode probability sampling dengan teknik sample random sampling. Sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diambil dan diolah dari objeknya langsung. Data diambil dan diperoleh dengan menyebar kuesioner pada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sekutu. Metode analisis data. Ada metode analisis data dan penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, dan penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Menurut Indrianto, Toro, dan Sukomo tahun 2002. Uji kualitas data. Yang pertama adalah uji validitas. Dalam uji validitas berfungsi untuk mengukur item pernyataan kuesioner atau instrumen penelitian yang dibungkuskan apakah sudah valid atau belum, sehingga pernyataan tersebut mampu mengungkapkan variabel yang ada dalam penelitian ini. Pengujian validitas menggunakan Pearson correlation, yaitu dengan cara menghitung antara nilai yang diperoleh dari pernyataan pertanyaan bahwa koefisien R lebih besar dari 0,03 maka dinyatakan valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu instrumen yang mencakup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk mengetahui kuesioner tersebut dapat dipercaya sebagai pengambilan data, maka dilakukan rentabilitas dengan alpha kronik senilai alpha 0,7, artinya reliabilitas mencukupi sufficient reliability. Sementara jika alpha 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliable. Uji asumsi klasik. Ada yang pertama, uji normalitas. Untuk mendeteksi normalitas dapat diuji dengan Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan bias dilakukan berdasarkan probabilitas asymptotic significance. Jika signifikansi atau nilai probabilitas lebih dari alpha 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghazali 2011. Teknik ini mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi pada penelitian ini adalah dengan dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau CIF. Pada umumnya CIF lebih kecil 10, maka hasil pengujian bebas dari persoalan multikolinearitas. Uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Imam Ghazali 2013. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedasitas, dan jika berbeda disebut heterokedasitas. Menurut Ghazali 2013. Model regresi yang baik adalah homokedasitas atau tidak terjadi heterokedasitas. Uji
Uji heterovedasitas dalam penelitian ini menggunakan grafik scatter plot. Analisis regresi linear berganda. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap kaliber terikat, maka dilakukan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda berbeda dari persamaan model regresi linear berganda. Mungkin ini adalah sedang alpha plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 plus e. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dan penelitian ini menggunakan yang pertama UJF. UJF bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau tidak. Cara untuk menguji yaitu nilai dihasilkan UJF probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua ada uji koefisien determinasi R. Koefisien determinasi R bertujuan untuk menunjukkan beberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar menggunakan R2 adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya ada uji hipotesis atau uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selatan dan sama lagi 2013, yaitu jika kita hitung lebih kecil T tabel atau probabilitas tinggi signifikan lebih kecil 0,05, maka keputusannya adalah hipotesis alternatif HA ditolak dan hipotesis 0 diterima. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel lain. 2. Jika T hitung lebih besar T tabel atau probabilitas lebih kecil tingkat signifikan lebih besar 0,05, maka keputusannya adalah hipotesis alternatif HA diterima dan hipotesis 0 ditolak. Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Demikian pemaparan proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.